Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat Masjid Agung Al-Barakah yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yandurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok yang tidak dipandang oleh Allah azza wa jalla kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi. Yang kedua adalah wal mar'atul mutarajjilatu. Yang ketiga adalah waddayusu. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Allah telah merintahkan kepadamu, Tuhanmu telah merintahkan kepada kamu agar kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Dan Allah merintahkan kepada kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Juga kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Yang menciptakan kita adalah Allah. Dengan sebab kedua orang tua, maka lahirlah kita di dunia ini. Sahabat Masjid Agung Al-Barakah yang saya muliakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Kita sebagai anak diperintah oleh Allah untuk mencari keridhaan, bukan hanya kepada Allah, tapi keridhaan kepada orang tua kita. Tapi setiap kali kita di hari raya Idul Fitri kita datang ke rumah orang tua kita, bukan kita mengucapkan minta keridhaan kepada orang tua, tapi kita minta maaf. Yang diharuskan bagi kita adalah untuk mencari keridhaan, bukan minta maaf kepada orang tua. Kita jarang di antara kita yang mengucapkan ridhoin saya Bu, ridhoin saya Pak. Tapi banyak di antara kita maafin saya Bu, maafin saya Pak. Jarang kita dengar ada orang yang minta ridho kepada orang tua. Kita minta ridho dari susu, air susu yang pernah kita minum dari ibu kita. Bahkan mendidik kita
menyusui kita haulaini kamilaini liman arodar rodoah. Bahkan orang tua kita yang menyusui kita, ibu kita yang menyusui kita selama 9 bulan. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aqqa walidayhi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka orang itu telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu yang disebut al-aq? Huwa ma yata'adzayani bih. Yang disebut dengan durhaka adalah yaitu sesuatu yang menyakiti kedua orang tua. Karena tidak patuh, tidak nurut kepada orang tua, tapi kita menyakiti dengan hal-hal yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, man sabba walidayhi nazala ala jismihi jumarun bi'adadi kulli qatratin nuzilat minas sama'i ilal ardi. Barang siapa yang mencaci maki kedua orang tuanya, maka turun terhadap badan orang itu bara api neraka dengan sejumlah tetesan-tetesan seperti tetesan-tetesan hujan dari langit ke bumi. Artinya orang yang menyakiti hati kedua orang tua, yang mencaci maki orang tua, maka orang tersebut badannya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Masjid Agung Al-Barkah yang saya muliakan, yang kedua adalah wal mar'atul mutarajjilatu. Itu laki-laki, yaitu perempuan yang meniru-niru laki-laki. Banyak di zaman sekarang ini kita sulit membedakan mana itu perempuan dan mana itu laki-laki. Yang kadang-kadang kita anggap itu laki-laki padahal perempuan. Yang kita anggap itu perempuan padahal itu laki-laki. Sulit bagi kita untuk membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Allah tidak akan memandang nanti di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang bagi orang yang suka, bagi orang yang menyerupai, orang perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal mutasyabbihin bin nisa'i wal mutasyabbihati birrijal. Rawahul Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Allah mengutuk bagi laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, la'anal mar'ata tatashabbahu birrijal warrajulu yatashabbahu bin nisa. Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas. Maka oleh karena itu, bila ada di antara keluarga kita, kalau ada anak-anak kita yang perempuan menyerupai laki-laki, baik itu dari pakaiannya, dari tingkah polanya, dari perbuatannya, maka kita harus luruskan dan kita harus arahkan pada hal yang baik. Kita sampaikan dengan penuh kebijaksanaan, penuh dengan nasihat yang baik agar mereka tidak sampai salah. Nah, banyak di antara kita orang tua kadang-kadang tidak peduli terhadap kondisi anak dan cucu kita. Kelakuan mereka kita diamkan, perbuatan mereka yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala kita diamkan. Nanti kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung
al-barakah yang saya muliakan. Yang ketiga adalah yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang nanti di hari kiamat adalah ad-dayusu. Menurut para ulama, tafsiran para alim ulama, yang namanya dayus adalah seorang suami yang tidak memiliki perasaan cemburu terhadap istri dan anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah al-ayat. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya api neraka itu terdiri dari manusia dan bebatuan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga, mempunyai rasa cemburu terhadap istri dan anak-anak kita yang perempuan. Jangan sampai istri kita bergaul dengan orang yang bukan mahrimnya. Dan kita sendiri sebagai kepala rumah tangga tidak ada perasaan cemburu sedikit pun terhadap laki-laki tersebut. Ini sangat dikhawatirkan sebagaimana hadis Nabi Muhammad, ad-dayusu la yashummu raihatal jannah. Dayus itu tidak akan mencium baunya surga. Orang yang dayus itu jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak bisa. Tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi suami harus mempunyai rasa sifat dayus terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Istrinya diarahkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalau istrinya tidak menutup aurat, diperintahkan wajib bagi suami untuk memerintahkan kepada istrinya untuk menutup aurat. Auratnya perempuan adalah jami'ul badan ilal wajhi wal kafain. Semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan dalam sholat. Menutup aurat adalah satu kewajiban bagi seorang perempuan. Perempuan yang muslimah pasti akan menutup auratnya. Jadi perempuan yang mengaku muslimah tapi tidak menutup auratnya, maka itu dikatakan al-muslimah al-fasiqah, orang muslim perempuan yang fasik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.